Menyalurkan minat anak di bidang sains tanpa memikirkan biaya bisa Anda temui di klinik MIPA seikhlasnya. Ya, di lembaga bimbingan belajar ini, para anak didik tidak dikenai tarif tetap, melainkan hanya membayar seikhlasnya. Klinik Pendidikan MIPA atau yang dikenal dengan KPM berdiri pada tanggal 16 April 2001 di Bogor, Jawa Barat. Bimbingan belajar yang didirikan oleh Ridwan Hasan Saputra ini menggunakan sistem metode seikhlasnya, di mana tidak ada penetapan tarif tertentu bagi siswa yang ingin belajar. Di awal berdirinya, KPM masih menggunakan sistem konvensional dengan menetapkan tarif pembayaran bimbel. Namun sejak tahun 2003, Ridwan mulai menetapkan pembayaran dengan sistem metode seikhlasnya. Yang jelas gini, ketika saya buat pertama kali klinik pendidikan MIPA ini, bayarannya seperti biasa, konvensional, artinya pakai tarif. Itu saya dirikan 16 April 2001. Nah, pas Februari 2003, saya itu sakit gara-gara tidak diterima pegawai negeri, stres lah. Untung Tuhan memberikan penyadaran melalui suatu inspirasi atau ilham yang menyadarkan saya bahwa nikmat yang telah Tuhan beri itu sangat besar dan saya tidak pantas untuk kecewa dan marah sama Tuhan. Karena sebenarnya dulu saya sempat marah sama Tuhan, kenapa saya hidup kok jadi menderita seperti ini. Nah, ketika sudah ada penyadaran, saya merasa bahwa nikmat yang Tuhan beri sudah terlalu banyak dan saya merasa berhutang. Nah, membayarnya adalah dengan saya membuat kebaikan ke sebanyak-banyaknya orang. Salah satunya adalah dengan membuat les bayarannya seikhlasnya. Jadi niatnya sekarang itu untuk nolong orang dan hidup saya pun niatnya untuk sebanyak-banyaknya membantu orang. Pada metode ini, siswa memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, yang kemudian dimasukkan ke dalam keropak atau kotak amal. Walau siswa membayar seikhlasnya, namun guru dan karyawan tetap mendapatkan bayaran profesional. Saat ini, KPM memiliki 30 orang staf karyawan dan 100 orang guru tenaga pengajar. Inilah yang unik. Walaupun di tahapan awal tuh butuh yang namanya pengorbanan. Ketika awal tuh pertama kita mencari guru yang ikhlas dulu, walaupun sangat sulit. Lama-kelamaan akhirnya juga terpaksa kita harus cari guru-guru yang memang profesional dan kita bayar profesional. Nah, di situ ada subsidi silang. Dari mana? Ya pada saat saya aktif juga melatih ke berbagai daerah. Uang yang saya dapat itu digunakan untuk mensubsidi yang dalam tanda petik membayar guru-guru yang mengajar di sini. Tapi lama-kelamaan juga saya timbul ide untuk membentuk yang namanya kelas khusus. Nah, alhamdulillah di situ bisa tersubsidilah biaya operasional dari lembaga ini. Menjalankan bimbel dengan sistem metode seikhlasnya tidaklah mudah. Awalnya, pria penerima penganugerahan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat dibilang orang gila, stres, atau penganut aliran sesat. Cercaan dan hinaan pun kerap ia alami. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangatnya. Terus terang itu perlu proses ya. Awalnya juga saya stres dengan berbagai yang terjadi. Cuman saya ngerasa bahwa karena saya merasa punya hutang sama Allah dan saya harus membayar, dan akhirnya saya berpikir juga bahwa membuat KPM ini adalah tujuannya ingin masuk surga. Saya berpikir bahwa surga itu harganya mahal dan korbanan ini belum seberapa. 44B. Bermotokan tegas, puas dan ikhlas, kini KPM sudah memiliki lebih dari 1.000 orang siswa dari tingkat SD sampai SMP di wilayah Jabodetabek. KPM juga telah banyak mengantarkan muridnya untuk meraih penghargaan di bidang MIPA, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi yang benar yang ini. Selain di Bogor, KPM juga membuka cabang di Depok, Bekasi, Serang, Semarang, Solo, Surabaya, Jember, Jombang, Bali, hingga Makassar. KPM juga mulai mengembangkan sistem jemput bola yang disebut dengan KPM Masuk Desa, dengan harapan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya fokus pada pendidikan matematika dan IPA, KPM juga memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris, penerapan nilai-nilai agama, bahkan menyediakan fasilitas latihan taekwondo. Di MIPA ini akan dikembangkan sebenarnya tidak hanya matematika dan IPA, tapi ke berbagai ilmu. Jadi dari mulai misalkan bahasa
Inggris, bahasa Arab, terus mungkin olahraga, taekwondo, terus pencaksilat, terus juga komputer. Tujuannya adalah supaya semua istilahnya tuh rakyat Indonesia tuh bisa mengenyam pendidikan yang murah dan bermutu. Terus kemudian ada misi yang dibawa dari sisi metode seikhlasnya itu membuat anak-anak jadi berakhlak yang baik, agama apapun. Memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Berdirinya KPM kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mau bersama-sama memajukan pendidikan bangsa dengan rasa ikhlas dan bertanggung jawab. Christine Hutapea, Riki Yahya, Dai TV Bogor, Jawa Barat.